أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Spiritual Habit bersama Kang Novi, webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Kang Novi Setiabakti dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih Kang Reza. Dan saya ingin ulangi lagi menyapa Bapak Ibu sahabat semuanya yang sudah on Zoom pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberikan pertolongan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Baik. Allah itu maha sempurna mengatur semua kehidupan kita. Allah itu udah baik banget karena sudah memberikan apapun yang kita butuhkan. Walaupun terkadang yang kita butuhkan, walaupun terkadang yang Allah berikan kepada kita, kita jarang memintanya. Tapi karena Allah tahu kita butuh, karena Allah tahu Kang Reza butuh, karena Allah tahu saya butuh, maka Allah berikan itu. Itu saking baiknya Allah sama kita, mengatur semua kehidupan kita detail tidak terlewat. Detail banget, cermat banget Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatur semua urusan kita, semua kebutuhan kita, apapun yang menjadi hal-hal yang kita perlukan di dunia ini, maka Allah berikan kepada kita. Maka pada titik ini, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita tiada tepi, syukur kita tiada batas karena memang begitu banyak yang perlu kita syukurin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau hari ini kita merasa ruwet, jangan-jangan kalau hari ini kita merasa sumpek hidup kita. Jangan-jangan kalau hari ini kita ngerasa hidup kita jalan di tempat. Jangan-jangan kalaupun hari ini kita ngerasa kok aku mentok ya kehidupanku. Ya jangan-jangan karena kita masih kurang syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak minta, masih banyak ngarep hal-hal yang belum ada dalam genggaman kita. Kemudian kita lupa mensyukuri untuk bilang terima kasih ya Allah. Hatur nuhun ya Allah. Dengan bahasa kita, Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk terima kasih kita atas apa-apa yang sudah hadirkan. Jarang kali kita mensyukuri keberadaan pasangan kita hari ini. Jarang sekali kita mensyukuri keberadaan anak-anak kita hari ini. Jarang sekali kita mensyukuri posisi kita hari ini. Karena kita selalu ingin menakar sesuatu hal itu, apa-apa yang belum ada, lantas kemudian kita lupa yang sudah dalam genggaman. Kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya pengen Bapak Ibu dan sahabat semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, mari kita hadirkan kesyukuran kita, duduknya yang rileks, yang tenang, simpan hal-hal yang akan mendistrak kegiatan kita pagi hari ini. Mari kita kemudian juga mensyukuri dengan hal-hal terbaik yang bisa kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, tenangkan diri kita dan satu di antara jurus yang udah sering banget diajarkan oleh para guru-guru kita mungkin di kelas Meaningful Ways ini adalah ketika kita mampu mengatur nafas kita. Tenangkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan di saat yang sama mari kita sadari, mari kita nikmati setiap helaan nafas yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat yang jarang kita syukurin. Jarang banget kita syukuri. Berpuluh tahun kita hidup di dunia ini, jarang kemudian kita mensyukuri satu bab saja tentang nafas. Karena sudah begitu otomatis. Nafas itu ya udah otomatis tarik keluar, kadang kita nggak sadar. Padahal di luaran sana Kang Reza, Bapak Ibu, untuk bab nafas aja tidak sedikit orang mengeluarkan banyak rupiah untuk sekedar bisa bernafas dengan normal, dengan enak, dengan nikmat. Ya sesekali bolehlah kita masuk ke rumah sakit begitu ya.
maka kita akan melihat pandangan hamparan manusia yang untuk bernafas saja perlu dibantu dengan tabung oksigen, dengan alat-alat yang menempel pada hidungnya. Karena ternyata kesulitan untuk kemudian bernafas adalah kita yang diberikan kesehatan oleh Allah hari ini. Apapun yang sedang kita hadapin hari ini, aku lagi susah Kang Novi, aku lagi mumet, aku lagi nggak karu-karuan. Iya, semuanya itu ada definisi yang kita ciptakan sendiri. Saya selalu bilang kayak gitu. Ya, apapun yang sedang Bapak Ibu pikirkan tentang diri Bapak Ibu, sahabat semuanya, dan kondisi kita hari ini, sejatinya itu adalah buah daripada definisi yang kita ciptakan sendiri. Aku lagi susah. Ya karena kita mengizinkan diri kita memberikan definisi terhadap kehidupanku hari ini, aku lagi susah. Aku lagi bahagia, sebagaimana kemudian kita boleh memilih. Aku pagi hari ini lagi bahagia. Ya karena kita memilih apapun kondisinya. Nah, mari kita nikmatin kesyukuran kita di pagi hari ini. Ini masih pagi banget, hari Senin, awal daripada pekan yang akan kita lalui. Maka mari kita sadari nafas kita dengan cara apa? Tarik nafas panjang, pelan. Nikmatin setiap aliran oksigen yang masuk melalui hidung kita. Nikmatin begitu dingin, segar, dan nikmat oksigen itu tanpa ada halangan masuk ke dalam tubuh kita. Tahan perlahan sambil mengingat hal-hal baik yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Banyak banget yang perlu kita syukurin. Lantas kemudian saat itu kita lepaskan perlahan sambil bilang, lirih, bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Begitu banyak yang perlu kita syukurin. Boleh kita ulangin yang kedua kali, tarik nafas panjang. Sambil diingat-ingat begitu banyak pengaturan-pengaturan yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Hadir pasangan terbaik di kiri kanan kita. Hadir putra-putri terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Senyum mereka, canda tawa mereka, mengalirkan kebahagiaan untuk diri kita. Jarang kita untuk mensyukuri. Mari kita ingat-ingat orang-orang tercinta terbaik yang ada dalam kehidupan kita. Tahan perlahan, keluarkan perlahan nafas kita sambil lirih kita bilang hatur nuhun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Sampai hari ini Engkau masih izinkan aku hidup bersama orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Yang terakhir, yang ketiga, boleh tarik nafas lagi Bapak Ibu, sahabat semuanya. Sambil kita nikmatin bahwa sampai dengan detik ini Allah masih memberikan karunia iman dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan iman itu kita kelak akan dikumpulkan lagi bersama para nabi dan rasul, orang-orang bertakwa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan perlahan sambil bilang alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan iman ini masih tetap bersemayam di hati ini sampai dengan kelak aku ketemu lagi denganmu ya Allah ya Rob. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semakin ready diri kita, semakin siap, dan semakin kita bisa mengoptimalkan kelas yang singkat kita di pagi hari ini. Seperti biasa, izin saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Dan sebelum kita masuk, satu kesyukuran kita adalah tatkala kita diberikan umur usia pagi hari ini. Alhamdulillah masih Allah bangunkan. Kita nggak tahu besok usia kita masih ada apa enggak. Dan tentu saja kita doakan Mas Reza nih, ya. Dan semoga di usia yang terus bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Mas Reza diberikan istiqomah. Tiap pagi nemenin jamaah itu luar biasa. Kalau nggak pakai hati yang lapang, keistiqomahan yang kuat, dan Allah nggak kasih petunjuk, maka mustahil Mas Reza bisa menemani kita semuanya. Barakallahu fiq, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan semakin meluaskan kebermanfaatannya. Termasuk hari ini juga Bapak Ibu, ya barangkali juga sedang ada di fase yang sama, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, izin saya akan share screen terlebih dahulu ya, boleh ya? Udah sempat bikin coret-coret tadi pagi. Em, kita cek dulu ada di mana filenya. Oke. Ini dia, sudah muncul, Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Spiritual habit, kebiasaan diri untuk selalu terkoneksi pada ilahi. Ini menarik, lagi-lagi menarik banget, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kebiasaan diri kita, karena setiap kita ini menjalani kehidupan ini ya beda-beda gitu. Waktunya sama, waktu saya itu sama dengan waktunya Kang Reza. Waktunya saya 24 jam tanpa terkecuali itu juga sama dengan waktunya Bapak Ibu semuanya dimanapun hari ini Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah
Di waktu 20 jam itu, 24 jam itu, setiap kita mengisi waktu demi waktu yang menghampiri kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, aktivitas yang kita lakukan sama apa beda? Pasti beda-beda ya. Pasti beda-beda. 24 jam itu ada yang menjadikan 24 jam yang sangat produktif. Ada yang menjadikan 24 jam itu tanpa produktivitas sama sekali. Ada yang menjadikan 24 jam itu antara produktif, tidak produktif, produktif, tidak produktif. Kesimpulannya adalah bahwa 24 jam waktu yang kita miliki, setiap orang mengisi waktu itu dengan sebuah aktivitas yang berbeda, dengan sebuah kebiasaan yang berbeda. Padahal waktunya sama, 24 jam. Sehingga hari ini, terkadang kalau kita melihat, kalau kita kemudian menyaksikan, kalau kita kemudian mengamati orang-orang sekeliling kita, kenapa sih ada orang yang begitu mudah banget untuk bersedekah? Tapi di sisi yang lain, kita melihat ada orang yang susah banget bersedekah. Atau jangan ngomongin orang lain deh. Kalau kita melihat orang lain kenapa begitu dermawan, lantas kemudian kita melihat kepada diri kita, kok aku nggak bisa kayak gitu ya? Ada sebagian orang yang untuk melakukan zikir itu mudah banget, ringan banget. Lidahnya itu ringan banget, bibirnya itu mudah banget untuk kemudian juga mengucap kalimat-kalimat zikrullah. Sementara kenapa aku nggak bisa kayak gitu ya? Kita kemudian juga melihat ada sebagian orang yang begitu menikmati, begitu mudah, dawam untuk melakukan tilawah setiap hari. Kok orang begitu mudah ya? Sementara kok kayaknya agak susah ya? Kita juga melihat kenapa sih ada orang yang begitu mudah bangun di sepertiga malamnya, sesaat sebelum subuh, bisa 30 menit sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, tapi dia setiap hari itu begitu mudah, ringan, tiba-tiba bangun aja. Dan bukan hanya bangun untuk sekedar mematikan alarm, tapi kemudian dia bangun, turun dari tempat tidurnya, lantas kemudian dia masuk ke kamar mandi, ambil air wudhu, lalu kemudian dia ganti pakaian, lantas kemudian dia berdiri untuk menegakkan qiyamul lail di sepertiga malam yang dia hadapi di malam itu, di subuh itu, di pagi itu. Kenapa orang lain mudah kok aku susah ya? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pernah mengamati hal seperti itu? Kenapa orang kok bisa sabar ya? Kenapa kalau aku ngelihat tetanggaku kok dia sabar, dia bisa tetap tersenyum atas kondisi apapun yang sedang dia hadapin. Padahal kalau dilihat-lihat sih kondisi diriku saat ini tidak jauh lebih susah daripada tetanggaku. Tapi tetanggaku, kok dia masih bisa tersenyum, masih kayaknya tenang-tenang saja, rileks-rileks saja. Kira-kira jawabannya apa tuh Bapak Ibu ya? Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Kenapa ada orang yang mudah sedekah, ada yang susah sedekah, ada yang mudah tilawah, ada yang butuh effort untuk tilawah, ada yang kemudian bangun di sepertiga malamnya susah banget, ada yang begitu ringan. Kira-kira yang ngebedain itu apa? Selain pertolongan Allah ya, karena kalau kita ngomongin pertolongan Allah ya sudah selesai sudah. Tapi kita perlu mengkaji kenapa ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa. Kenapa mereka mudah, ringan, kok aku berat ya? Gitu. Nah, kira-kira apa tuh yang menyebabkan perbedaan itu kalau kita coba amati? Ya, dosa. Oh iya, karena memang dosa yang menghalangi kita untuk melakukan amal soleh. Mungkin bisa jadi iya. Tapi dosa juga adalah bagian daripada yang akan kita coba relatekan dengan bahasan kita. Karena niat, ya, karena niat, ya, beda niat. Tapi ada juga yang sudah punya niat, niat cuman baru niatnya doang. Walaupun itu sudah mendapatkan sebuah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan ini kerennya Allah kan. Kita baru niat aja, nanti mau bangun sebelum subuh, mau tahajud, tiba-tiba bablas. Itu kita udah dapat catatan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tuh, satu kebaikan atas niat yang kita lakukan. Sudah biasa, oke, kesungguhan, kebiasaan. Ya, terima kasih yang sudah nulisin di kolom chat. Intinya adalah bahwa kenapa mereka bisa? Apakah kurang motivasi? Kenapa aku nggak bisa? Apakah kurang motivasi? Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa? Apakah kurang niat? Padahal sekurang-kurangnya juga kita sudah berniat banyak tuh. Ini kita relatekan dengan bahasan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu adalah karena mereka mengizinkan dan kita mengizinkan. Perbedaannya adalah mereka mengizinkan.
untuk membiasakan dirinya. Sementara kita tidak mengizinkan diri kita dengan berbagai macam alasan di belakangnya. Kurang motivasi lah, tidurnya masih kurang tidur sehingga bangunnya susah lah. Inilah itu pada akhirnya menjadi sebuah alasan di belakang itu semuanya. Tapi intinya adalah karena mereka yang dermawan mengizinkan dirinya untuk membiasakan diri bersedekah misalkan, berinfak, berwakaf. Mereka yang kemudian hari ini kita mendapati kok ringan banget tilawahnya ya, karena mereka mengizinkan dirinya untuk membentuk kebiasaan tilawah. Kenapa kemudian ada orang yang begitu mudah nolong orang? Karena dia mengizinkan dirinya untuk membentuk kebiasaan itu. Sementara kita masih mengizinkan diri kita dengan berbagai macam alasan, reason di belakangnya. Karena aku belum siap, Kang Novi, karena aku inilah, aku itulah. Ya, intinya adalah karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk melakukan, untuk memulai melakukan. Itu yang hari ini kita lihat hari-harinya bisa jadi sahabat kita, bisa jadi teman kita. Yang kemudian kita nilai hari-harinya sekarang begitu mudah untuk bertilawah, mereka pun sudah memulai pada awalnya. Yang bersedekah pun juga sama. Mereka sudah mengizinkan dan memulai untuk bersedekah. Begitu, ya. Karena ternyata konsepnya itulah yang kemudian kita sebut dengan habits, kebiasaan. Kebiasaan diri. Membiasakan pada akhirnya jadi kebiasaan. Beratnya memang di awal, gitu kan. Berat memang. Tapi kemudian bagi orang-orang yang mengizinkan dirinya, dan pada akhirnya kita hari ini kita coba bentuk mindset kita bahwa ya kita memang butuh mendorong diri kita untuk ayo lakukan. Lakukan dan diulang. Nah ini menarik nih. Mungkin jarang kajian yang membahas tentang kebiasaan. Sebagaimana tadi di awal saya bilang bahwa takwa itu sekumpulan daripada kebiasaan. Takwa itu pada akhirnya menjadi sebuah predikat. Takwa itu pada akhirnya menjadi sebuah karakter yang terbentuk daripada kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika seseorang menjalankan serangkaian perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka layak dia mendapatkan predikat karakter takwa disematkan kepada dirinya karena dia melakukan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan ini yang jarang kita bahas tentang bagaimana menciptakan kebiasaan itu, apakah itu takdir? Kita sampingkan dulu bahasan takdir ya. Karena kalau udah ngomongin takdir, Konofi karena memang dia sudah tertakdirkan jadi orang dermawan, ya sudah selesai bahasan kita. Kita perlu mengupayakan untuk mencipta kebiasaan-kebiasaan. Karena mencipta kebiasaan, mencipta sebuah tindakan amal, itu ada kendalinya dalam diri kita. Yang kita yang memutuskan. Jadi Allah itu, Bapak Ibu, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menyimpan satu perangkat di dalam tubuh kita. Perangkat ini kalau ada di handphone itu namanya prosesor lah gitu ya, atau ada di laptop itu namanya prosesor. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ada laptop itu bisa nyala, bisa melakukan berbagai macam aktivitas, buka banyak aplikasi karena ada prosesor di dalamnya. Prosesor itu punya kekuatan kecepatan. Makin bagus prosesornya, maka kecepatan untuk mengoperasikan aplikasi yang ada di handphone atau di laptop itu jadi cepat tuh. Nah, manusia juga diberikan prosesor oleh Allah Subhanahu wa taala di mana itu menjadi pusatnya untuk memberikan perintah, tangan bergerak, kaki melangkah, mulut berbicara. Itu ada perintah di satu prosesor yang tadi saya sebutkan dan itu ada dalam tubuh kita. Namanya adalah otak kita. Dan ini luar biasa, otak itu Allah ciptakan Bapak Ibu, memang memorinya luar biasa besar gitu ya. Dia mampu menyimpan, mengingat banyak hal kalau kita gunakan. Itu intinya. Makanya kenapa hari ini ada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hafiz Quran. Dia hafal dari mulai surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, yang itu
Kalau kita ngelihat mushaf kan tebel banget, tapi itu semua bisa masuk ke dalam memorinya manusia, ke dalam otaknya manusia, diingat dengan baik. Nah, karena apa? Karena ternyata mekanisme otak itu, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, ternyata dia tidak mampu membedakan pada awalnya mana baik mana buruk sebetulnya. Otak itu hanya menyimpan, merekod suatu hal yang diulang. Jadi pengulangan yang kita lakukan itu akan membentuk dan terekam sempurna oleh otak kita, sehingga pada akhirnya nantinya akan otomatis. Sekali lagi ya, sebuah tindakan, perilaku, aktivitas yang kita lakukan diulang, diulang, terus diulang. Otak itu nggak awalnya dia nggak tahu ini tuh baik apa buruk ya. Selama activity itu diulang, maka akan terekam. Sehingga kemudian dalam pancingan pertanyaan saya tadi di awal, Bapak Ibu coba deh tanyain diri kita di mata orang lain, aku tuh orangnya kayak gimana? Maka ada yang bilang aku orangnya judes. Nah, judes itu bisa jadi adalah sebuah perilaku yang kita lakukan berulang, 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 sehingga kemudian itu membentuk diri kita otomatis. Kalau ketemu orang tuh susah senyum karena otak pada akhirnya tidak mengenal senyum ketika ketemu dengan orang lain, otak dirinya gitu ya, yang terekam dalam memorinya, kamu harus senyum. Ketemu orang mingkem terus, dan pada akhirnya itu otomatis pada akhirnya ketemu siapapun jadi mingkem nggak senyum, maka orang kemudian memberikan penilaian, ih ketemu dia kok nggak enak banget ya, judes orangnya. Ya. Karena kita mengizinkan pada awalnya diri kita untuk menjadi pribadi yang seperti itu, dan aktivitas itu diulang, 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 yang pada akhirnya itu menjadi karakter diri kita. Ada orang berbohong, awalnya bohongnya sekali, dia lakukan. Dia ulangi lagi kebohongannya, jadi yang kedua kali. Dia ulangi lagi kebohongannya, jadi yang ketiga kali. Dia ulangi terus berkali, berkali, berkali-kali, berulang, berulang, maka otak akan menyimpan perilaku yang seperti itu adalah menjadi bagian daripada kehidupannya. Sehingga ada orang loh, Bapak Ibu, sahabat semuanya, yang kemudian hari-harinya itu ringan banget untuk bohong gitu. Pernah ketemu dengan orang yang kayak gitu? Pernah ya? Ya, karena dia mengizinkan pada awalnya mencipta sebuah kebiasaan yang pada akhirnya kebiasaan itu menjadi bagian daripada penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, kalau kita relatekan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam spiritual habit, sehingga kayak baca Quran, ya kita izinkan diri kita untuk memulai itu. Berat iya. Godaannya banyak, memang betul. Ujian keistiqomahannya itu nggak mudah, Kang Novi. Iya. Tapi mari kita ulangi terus itu. Karena si otak, konsep sederhananya adalah dia apapun yang dilakukan secara berulang, maka dia akan tersimpan di dalam memori kita, sehingga pada akhirnya dia akan keluar otomatis. Ya, mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau begitu, kita butuh kesadaran untuk mencipta sebuah kebiasaan. Dengan kesadaran kita, aku pengen menciptakan kebiasaan apa nih? Agar diriku selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaanku hari ini. Dibuat, dicipta. Ini kalau nanti ngomongin secara dudukan ilmiahnya ini panjang kali lebar gitu ya. Sekarang itu udah banyak banget buku yang ngebahas tentang si habits ini. Ya, yang paling baru, yang paling rame itu bukunya James Clear, Atomic Habit, ya. Itu buku yang ditulis oleh seseorang ahli di luar sana, tapi hari ini sudah banyak diterjemahkan, itu bisa kita baca secara dudukan ilmiah. Tapi hari ini karena waktu kita singkat, saya tidak membahas dalam dudukan ilmiah, tapi yang paling sederhana itu adalah konsepnya, ngebentuk kebiasaan itu, ayolah, lakukan, ulangi, lakukan, ulangi, lakukan, ulangi. Terus kita mengupayakan diri kita untuk mengulangi, merepetisi. Nah, makanya pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita upayakan jangan transaksional, jangan hanya transaksional. Datang pas butuh aja. Kadang kalau hubungan antar manusia, kita juga kurang suka kan ya. Kalau kita ketemu seseorang, teman, dia datang ke kita, dia kontak kita, dia telepon kita, dia nge-WhatsApp kita, kalau lagi pas butuhnya aja. Kalau pas lagi nggak butuh, nggak nge-WhatsApp, nggak nelfon, nggak silaturahim. Kita juga kadang suka enek kalau ngelihat punya teman yang kayak gitu. Ini hubungan manusia, ya.
Ya walaupun Allah sifatnya berbeda sama manusia, ya tapi betapa kita menjadi manusia yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita merengek itu pas lagi butuh aja, pas lagi susah, pas lagi mentok. Walaupun itu juga baik sebetulnya ya, masih mending ketimbang orang udah tahu mentok, udah tahu nggak tentu arah, sudah tahu kehilangan cara untuk menuntaskan permasalahannya, kemudian dia juga jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini juga hal yang paling buruk yang kita hindari. Tapi dalam kesedihan kita masih ingat Allah, itu masih mending kan gitu ya. Itu juga udah oke banget tuh ya. Kita sedih saat kita ingat Allah saat kita sedih, kita ingat Allah saat kita butuh, itu juga masih masih bagus lah ya. Tapi jangan sampai ketika sedihnya hilang, kita pun jadi putus koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya khawatir kita kayak tadi, hubungan kita antar manusia, kamu tuh datang pas butuh aja ya. Kamu tuh datang pas lagi butuh sesuatu, kalau lagi nggak butuh, mana ada kamu WhatsApp aku, mana ada kamu nge-WA, mana ada kamu nelpon. Kadang kita kalau pola hubungan manusia juga kurang oke seperti itu. Nah, maka kita perlu menciptakan sebuah kebiasaan di mana kebiasaan itu pada akhirnya menciptakan sebuah konektivitas yang kita upayakan terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah ya ada pada diri kita. Kita dengan sadar mencipta kebiasaan itu dan mengulangi kebiasaan itu terus-menerus. Gak mudah, iya. Saya tidak menjamin proses ini mudah. Banyak tantangannya, Kang Novi. Iya, saya pun tidak bilang ini jalannya bakalan mulus dan baik-baik aja. Enggak. Karena untuk suatu hal yang pahalanya besar, mesti tantangannya juga gede, teman-teman semuanya. Akan tetapi kita perlu memutuskan hari ini. Apa yang perlu kita lakukan? Bab kita menjalin konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomongin tentang kebiasaan, ya. Sekarang kita interaksi lagi ya. Kita interaksi lagi di kolom chat. Bapak Ibu, saya pengen ngecek. Tolong jawab di kolom chat. Aktivitas apa sih yang pertama kali dilakukan saat Bapak Ibu sahabat semuanya bangun tidur? Setelah bangun tidur ngapain? Gitulah sederhananya. Ya. Sok tuliskan di kolom chat kira-kira apa. Berdoa, alhamdulillah. Bangun tidur berdoa, bersyukur. Berdoa, bersyukur. Baca doa, terus sholat. Berdoa untuk diri sendiri. Cari HP, terima kasih atas kejujurannya pagi hari ini. Nyari HP, langsung lihat-lihat. Lihat WhatsApp, lihat Instagram. Oke, bangun, duduk, kucek-kucek mata, berdoa. Oke, ini menarik nih. Ke kamar mandi, tuh kan? Ini beda orang, beda-beda kebiasaannya. Ada yang bangun tidur langsung doa, ada yang kucek-kucek, ada yang lihat handphone, ada yang langsung masuk kamar mandi. Dan kalau aku dalamin lagi, kalau saya dalamin lagi di kamar mandi ngapain? Itu pasti beda-beda tuh. Ada yang cuci muka langsung, ada yang wudhu langsung, ada yang sikat gigi dulu. Istighfar, bersyukur, mendoakan diri dan keluarga orang lain, bersyukur. Doa, cari HP, lihat jam. Matikan alarm, ya kan? Ini beda-beda. Ini yang saya maknai bahwa ada yang langsung matiin alarm, ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang langsung doa, ada yang langsung sikat gigi. Itu adalah rutinitas setiap pagi yang kita lakukan otomatis. Template-nya itu udah kayak gitu. Setuju ya? Template-nya udah pasti kayak gitu. Saya yakin banget tuh. Ini udah template banget. Matikan alarm, doa, afirmasi syukur. Itu udah template banget. Ada yang merenung, bangun. Lah, kok udah bangun lagi ya? Pasti dapat masalah lagi nih. Berdoa, bersyukur. Bapak Ibu, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, liatin muka anak-anak yang masih pada tidur. Itu yang apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua tuliskan di kolom chat, saya baru ngecek dengan satu pertanyaan. Saya meyakinin bahwa itu template kehidupan kita setiap pagi. Setuju? Template kita. Kenapa sih bisa jadi template? Ya karena activity itu kita ulangi setiap pagi. Jadi otomatis tuh pada akhirnya. Bangun tidur langsung nyari handphone. Ya karena kita mengizinkan pada awalnya kalau bangun tidur itu nyari handphone. Ingat tadi konsep di awal. Otak itu selama sebuah aktivitas itu diulang, jadilah kebiasaan. Oke, zikir pagi, alhamdulillah, tuh masya Allah kan, maafin orang-orang. Saya yakin ini adalah template. Jadi kalau Bapak Ibu jujur nulisinnya,
yang dituliskan di kolom chat, saya meyakini ini template kita. Ini sudah jadi habit kita. Ini sudah jadi kebiasaan kita. Tanpa kita sadarin. Inilah kekuatan dari kebiasaan. Udah otomatis. Kalau bangun tidur nggak nyari handphone, bangun tidur nih, handphonenya nggak di dekat kita. Kita pasti nyari-nyari. Dan kalau nggak selama belum ketemu, dia akan nyari terus. Akan ada perasaan nggak enak karena ada sebuah kebiasaan yang dia lewati. Begitu. Maka beruntunglah bagi siapapun yang mengawali hari dengan kebiasaan baik. Bangun tidur langsung istighfar. Bangun tidur kemudian mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau masih bangunkan aku di pagi hari ini. Itu kebiasaan kita. Maka kita perlu hati-hati dengan kebiasaan kita. Karena konon katanya kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Dan kebiasaan ini sudah jadi otomatis. Nah, mudah-mudahan dengan activity ini Bapak Ibu semakin sadar bahwa itulah kebiasaan kita. Kang Novi bisa dirubah? Bisa. Bisa dong. Yang tadi bangun tidur cari handphone, Kang Novi, aduh ini kayaknya kebiasaannya nggak oke deh. Aku pengen ganti, boleh? Boleh, bisa. Caranya adalah apa? Ya ganti dengan kebiasaan yang baru, dan diulang lagi kebiasaan yang baru itu, maka kebiasaan lama yang kita anggap kurang baik, itu akan tertumpuk pada akhirnya. Gitu. Jadi kekuatannya merepetisi. Makanya ada tuh dalam Quran, ada Quran Tikror namanya ya. Saya pernah baca, pernah lihat Quran eh, apa namanya, anak kalau tidak salah bawa Quran Tikror. Itu ada tulisan di sana bahwa Quran itu kurang lebih ya, saya tekstualnya lupa lagi. Intinya adalah bahwa Quran ini bukan untuk dihafal, tapi kemudian untuk diulang. Karena ketika kita diulang, otomatis pada ini itu akan menempel gitu. Pengulangan repetisi itu menjadi konsep dasar dalam pembentukan kebiasaan. Ya, mangga jangan nganterin cucu pagi hari ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi bisa difahami ya. Nah, sehingga hati-hati dengan kebiasaan kita. Kenapa? Karena kebiasaan kecil kita, Bapak Ibu, akan membentuk hari-hari kita. Kebiasaan kita akan membentuk hari-hari kita. Yang tadi membiasakan dirinya mengawali hari dengan bersyukur, saya meyakini insya Allah orang ini pasti akan menjadi orang yang bahagia. Bagi siapapun yang membiasakan, membangun kebiasaan kecil di pagi hari, dengan tadi itu, buka handphone, ini baru bangun aja udah buka handphone. Saya kok khawatir kesehariannya nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan handphone. Ada orang bangun tidur mengawali harinya dengan kebiasaan kecil, ngeluh, ah, udah Senin lagi. Saya ketemu bos lagi, ketemu kerjaan lagi. Orang yang mengawali kebiasaan, orang yang mengawali harinya dengan kebiasaan kecil semodel itu, maka saya khawatir seharian dia akan melakukan aktivitasnya dia akan penuh dengan kekecewaan, pesimis, nggak punya energi. Karena dia baru baru bangun pagi aja udah bilang, ya udah Senin lagi. Kebiasaan kecil kita akan membentuk hari-hari kita, dan hari-hari kita akan menentukan kemana arah hidup kita menuju. Nah, ini hati-hati. Karena kebiasaan kita pada akhirnya akan menentukan kemana hari-hari kita, kemana arah tujuan daripada hidup kita. Mau dibawa kemana nih? Maka kebiasaan itu yang akan menentukannya. Dan kehidupan yang kita jalani hari ini akan menentukan posisi nanti kita di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berarti posisi kita nanti di akhirat itu akan ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan kehidupan kita di dunia ini itu akan ditentukan bagaimana kita membentuk kebiasaan kita. Makanya tadi di awal saya bilang teman-teman masih ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa kita hidup 24 jam, saya 24 jam, Kang Reza 24 jam. Sama-sama 24 jam, tapi aktivitas selama 24 jam itu pasti akan berbeda. Kebiasaan apa yang kita bentuk di situ? Dan saya meyakini kehidupan kita tuh udah otomatis Bapak Ibu. Udah template banget. Dari mulai bangun, ngapain, pagi-pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, sampai tidur lagi, itu pasti template. Karena kita sudah terprogram. Jadi si otak kita itu udah merekam jam 8 pagi, dia mesti cari sarapan. Cari sarapan. Nanti jam 10, dia mesti ngapain. Jam 12, dia mesti ngapain. Itu tuh udah terprogram. Nah, sehingga kemudian siap. Kenapa itu bisa terprogram? Ya karena kita mengizinkan diri kita untuk melakukan rutinitas itu. Nah, maka
Pertanyaannya adalah, mari kita cek kebiasaan kita hari-hari ini. Apakah kebiasaan kita adalah kebiasaan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ataukah kebiasaan kita hari ini adalah kebiasaan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada yang disebut dengan spiritual habit, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Gimana sih Kang Novi? Itu tuh konsepnya kayak gimana? Iya, kalau tadi saya bilang karakter. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan. Ya. Awalnya dari pikiran, bagaimana kita memikirkan apa yang sedang kita hadapin hari ini, kemudian turun menjadi perasaan. Perasaan itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal, itu namanya tindakan. Tindakan yang kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang, jadilah sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan mencipta karakter, karakter akan menentukan hasil. Jadi, kalau hasil itu berarti ya hasil akhir yang kita ingin dapatkan. Kalau hasil akhir kita pengen di surga, maka karakter surgawi yang perlu kita bentuk. Karakter surgawi itu bisa terbentuk kalau kita mencipta kebiasaan-kebiasaan yang surgawi juga. Nah, kebiasaan surgawi itu akan terbentuk kalau kita membuat sebuah eh, tindakan yang surgawi juga, amal-amal. Kalau sekali itu baru tindakan, Bapak Ibu. Belum jadi kebiasaan. Itu sudah jadi kebiasaan kalau sudah jadi otomatis berulang, kita lakukan jadilah kebiasaan. Tindakan akan muncul dari perasaan, perasaan itu didorong dari pikiran. Jadi kalau kita memikirkan kehidupan kita ini ruwet, memikirkan kehidupan kita ini, aduh sumpah Kang Novi, kayaknya udah jalan di tempat nih. Kalau kita berpikir seperti itu akan mendorong perasaan kita. Coba Bapak Ibu sahabat semuanya bayangkan, kalau di pagi hari kita sudah memunculkan pikiran seperti itu, dengan energi pesimis kita, energi khawatir kita, energi ketakutan kita, maka saya meyakini pikiran seperti itu akan memunculkan perasaan juga pesimis. Kayaknya nggak mungkin hari ini dapetin klien. Kayaknya nggak mungkin hari ini sakitku sembuh. Kayaknya nggak mungkin hari ini dapat untuk bisa menafkahi keluarga. Kalau perasaannya udah kayak gitu, pertanyaan saya tindakannya kira-kira akan tindakan yang excellent? Enggak. Kalau pikirannya udah pesimis, perasaannya udah juga hilang semangat, maka tindakannya pasti tindakan yang mencerminkan kepesimisan dirinya. Dan kalau itu diulang, muncullah jadi kebiasaan. Nanti besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi, ya sudah. Itu pada akhirnya menciptakan sebuah karakter. Karakter akan menentukan hasil kita kayak gimana ujungnya. Walaupun hasil itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah menjalankan serangkaian ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar kita itu ya polanya kayak gini. Ditentukan oleh karakter, ditentukan oleh kebiasaan, ditentukan oleh tindakan, ditentukan oleh perasaan, ditentukan oleh pikiran. Dan ini semua ada di diri kita, Bapak Ibu. Kita yang memutuskan akan menciptakan pikiran apa terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Kita yang membentuk pikiran kita terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Kita yang menciptakan sendiri pikiran itu, yang pada akhirnya akan menurunkan perasaan dan seterusnya pada akhirnya. Nah, ini adalah konsepnya, step-stepnya. Apa yang perlu kita lakukan? Ayo, sedari awal kita coba kondisikan pikiran kita. Kita coba merenungkan udah berapa lama kita hidup di dunia ini. Fikir itu berarti aktivitas untuk merenung, bertafakur. Dan kita diminta untuk terus-menerus bertafakur, untuk dapat hikmah di dalamnya, untuk mendapatkan pelajaran di dalamnya. Pelajaran, hikmah, itu akan didapatkan bagi orang-orang yang berpikir, bertafakur. Dalam sakitnya dia bertafakur. Kenapa ya? Ini udah hari keempat, tapi Allah belum memberikan takdir aku bisa sehat hari ini. Difikirkan. Pengobatannya belum maksimal, ikhtiarnya belum optimal. Difikirkan, dianalisa, dicari, difikirkan. Kalaupun hari ini kita bangkrut, usaha kita bangkrut, terima bangkrut itu, munculkan pikiran-pikiran yang akan memberdayakan diri kita. Diulik lagi. Oke, hari ini aku bangkrut, aku sedih ya Allah. Tapi kenapa ya aku hari ini bangkrut? Jangan-jangan pola marketingnya salah, jangan-jangan pemodalannya kurang benar.
Jangan-jangan promonya kurang tepat. Itu dipikirin. Keputusan kita untuk memikirkan hal-hal yang positif itu akan menentukan perasaan, tindakan, kebiasaan kita. Nah, ini polanya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Dan ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kita perlu untuk memilih perasaan untuk memilih pikiran yang tepat, karena nanti akan berimbas kepada karakter dan ujungnya. Maka kita ketemu dengan hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Dan kematian kita akan kita dapatkan, kita peroleh, konon katanya sesuai dengan kebiasaannya kita. Maka kita pun boleh memilih dan meminta kepada Allah. Kita ini orang beriman adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Orang beriman, semodel kita insya Allah, adalah orang-orang yang merencanakan kematian kita. Maksudnya gimana Kang Novi? Ya merencanakan dong. Ya Allah, aku tuh pengen ketika wafat, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Kan merencanakan kematian itu. Ya Allah, jikalaupun nanti waktunya sudah tiba, maka aku pengen banget Engkau panggil, Engkau cabut nyawaku saat aku sedang bertilawah ya Allah. Karena tilawah itu menjadi amalan yang paling aku cintai di antara amalan-amalan yang lain. Misalkan kayak gitu boleh ya boleh, itu merencanakan kematian kita dong. Ya Allah, aku nggak mau Engkau cabut nyawaku, ya Allah, aku tidak mau menghadapi kematianku di saat aku sedang tidak beriman kepadamu, di saat aku tidak sedang beribadah kepadamu. Aku nggak mau itu ya Allah. Itu kan merencanakan kematian kita. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya, dan kematian yang akan kita hadapi, prosesnya bisa jadi adalah bergantung daripada kebiasaan kita. Makanya nauzubillah, ada orang wafat, ada orang meninggal saat berzina. Kayaknya zinanya bukan sekali yang kayak gitu. Itu sudah menjadi kebiasaannya, sehingga kemudian Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang yang wafat ketika lagi khutbah. Ada orang wafat ketika lagi sujud. Ada orang wafat sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. That's why kenapa kita perlu mencipta kebiasaan-kebiasaan baik kita, spiritual habit, agar kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah memanggil kita di momentum itu, maka di momentum itu keadaan kita sedang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ayo balik lagi. Ya, Bapak Ibu, itulah pentingnya kita mencipta sebuah spiritual habit. Pengen ngecek dulu di kolom chatting, masih pada on Zoom kah pagi hari ini? Bisa kita lanjutkan? Lanjut, Masya Allah. Masih ya. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Alhamdulillah lanjut. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan ya. Memang kalau diberikan waktu untuk sharing itu pengennya anteng gitu ya. Tapi kita juga masih perlu untuk melanjutkan aktivitas kita ya Bapak Ibu ya. Nanti mangga aja nanti bagi yang mau nganterin anak, mau lanjut nganterin cucu sekolah, monggo silahkan. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini polanya ya. Kita perlu mencipta kebiasaan kita mulai sedari sekarang. Kebiasaan bisa dirubah. Dengan cara apa? Ya kita memutuskan melakukan aktivitas apa, kebiasaan apa, diulang terus direpetisi, maka kebiasaan buruk itu akan tertimbun, tertutup. Ini yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kebiasaan adalah rangkaian tindakan otomatis yang dilakukan terus-menerus. Kenapa ada orang kemudian mudah banget sedekahnya? Ya, karena dia sedekahnya nggak sekali. Berulang, 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 pada akhirnya itu membentuk kebiasaan dirinya. Kalau nggak sedekah tuh berasa ada yang kurang. Kenapa sih ada orang yang duhanya itu istiqomah tiap hari? Ya karena dia memutuskan dan dia merepetisi duha itu setiap pagi. Sehingga kalau itu sudah jadi kebiasaan, nggak dikerjain itu berasa nggak enak gitu ya. Nah, gimana caranya ngebentuk kebiasaan? Bapak Ibu, putuskan. Karena mudah-mudahan sampai dengan fase yang tadi, kita sudah semakin tersadarkan bahwa kita perlu mengisi waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang menjadi bagian daripada perintahnya Allah. Kebiasaan yang mana itu adalah amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka pertanyaannya adalah gimana cara ngebentuknya? Yang paling pertama kita memutuskan dulu. Saya ingin menjadi siapa? Di situ dulu, ya. Tolong tanyakan sama diri kita. Aku tuh pengen jadi orang yang seperti apa sih? Maka jawabannya bisa jadi kalau hari ini kita sebagai seorang ayah, aku perlu menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Pegang dulu itu. Saya ingin menjadi seorang yang seperti apa sih? Aku pengen jadi seorang ibu yang punya rasa kasih dan cinta tak terhingga. Kalau hari ini kita menjadi seorang pebisnis, saya perlu, saya perlu menjadi seorang pebisnis yang amanah, jujur, mengedepankan prinsip-prinsip syariat dalam aktivitas bisnisku. Itu putuskan dulu. Kenapa demikian? Ini rahasianya banyak lah ya. Ini di buku-buku apa namanya pengembangan diri itu sudah dibahas dan memang sejatinya seperti itu. Kita pengen menjadi orang yang seperti apa? Semisal aku pengen menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi satu di antara miliaran manusia yang menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh kayak gitu ya boleh. Tentukan dulu aku pengen jadi yang seperti apa. Kalau hari ini Anda menjadi seorang guru, aku pengen, aku ingin, aku perlu menjadi seorang guru yang bisa memberikan keteladanan, membuka wawasan murid-muridku sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, begitu ya. Intinya adalah putuskan dulu, aku ingin menjadi seperti apa. Setelah itu baru tanyakan yang kedua, apa yang perlu saya lakukan untuk sampai di titik itu. Nah, jawaban apa yang perlu saya lakukan itu adalah tindakan. Ketika tindakannya diulang, 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 jadilah kebiasaan. Paham ya? Ketika tadi saya mendeklarkan, saya perlu menjadi, saya ingin menjadi seseorang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dengan hal itu Allah ridho untuk menjadikan aku di antara satu di antara penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kayak gitu ya? Boleh dong. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu dilakukan agar bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu namanya tindakan. Yang diulang, diulang, diulang terus jadilah kebiasaan dan jadi karakter kita. Karena kalau tidak diputuskan dulu saya ingin menjadi apa, bukankah seringkali kita menjadi patah semangat baru sekali dua kali melakukan sebuah kegiatan. Contoh, wis pokoknya besok mau olahraga lah 15 menit sehari. Mungkin besok mah dikerjain, hari kedua dikerjain, hari ketiga udah mulai turun dari 15 menit jadi 5 menit. Hari keempat udah mulai berkurang, hari selanjutnya bisa jadi udah nggak dikerjain lagi tuh. Maka perlu dulu declare, aku perlu menjadi seorang ayah yang sehat, bugar. Karena kalau aku sehat, aku bugar, aku bisa mengoptimalkan ikhtiarku di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rizkinya Allah. Itu goalsnya dulu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, yuk mari kita tanya sama diri kita. Aku ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Tuliskan di kolom chat. Nah, kita activity lagi ya, biar kita tetap engage di kelas kita pagi hari ini. Tolong tulisin di kolom chat. Kira-kira saya, versi Bapak Ibu dan sahabat semuanya, perlu atau ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Silakan tuliskan di kolom chat. Ingin jadi istri solehah, jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Aku ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Ya itu pertanyaannya ya. Tolong dijawab. Menjadi ibu yang baik bagi anak. Boleh. Menjadi hamba yang solehah. Saya ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Baik, jawaban apapun tolong dituliskan di kolom chat ya. Bagi yang masih on Zoom pagi hari ini. Aku ingin jadi dosen, jadi ibu yang menjadi teladan bagi anak-anak. Oke, mangga, silahkan dituliskan. Apapun yang Bapak Ibu tuliskan, belum cukup sampai di situ, belum cukup sampai di situ. Wah, masih menulis masih banyak nih ya. Belum cukup sampai di situ, karena kita perlu menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk sampai pada titik itu, apa yang perlu saya lakukan? Ini yang saya sebut dengan merancang kebiasaan kita agar kita sampai kepada tujuan yang kita kehendaki. Menjadi guru yang bisa menginspirasi misalkan. Untuk sampai ke sana apa yang perlu dilakukan?
banyak baca buku, ditambah lagi kapasitas dirinya. Karena kalau aku nggak banyak baca buku, nggak nambah kapasitas, bagaimana mungkin aku bisa jadi teladan, mencerahkan, mencerdaskan mereka. Itu maksud saya ya, Bapak Ibu ya. Menjadi ibu yang, oh, waduh cepet banget nih. Saya ingin menjadi ibu yang ini apa tadi tuh? Menjadi ibu yang penuh cinta dan kasih sayang. Apa yang perlu dilakukan untuk sampai ke situ? Bisa jadi pada akhirnya kita mendapati antara tujuan dengan kondisi kita hari ini kayaknya belum sampai deh. Ya ayo mari creating habits kita untuk bisa sampai ke sana. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih yang sudah nulisin kolom chat. Menjadi ibu yang diridhoi oleh Allah. Oke, itu tujuan kita. Tindakan apa yang perlu dilakukan, Ibu Rike, agar kita menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang perlu dilakukan? Bu Rike mau menciptakan kebiasaan apa? Bu Rike mau mengistiqomahkan kebiasaan apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah layak memberikan predikat, sehingga Allah layak memberikan keriduannya kepada kita. Jadi ibu yang dibanggakan anak. Iya, apa yang perlu kita lakukan untuk sampai di situ? Itu namanya adalah mencipta kebiasaan kita. Oke, ya. It's okay nggak jadi soal hubungan apa namanya kita ingin menjadi seorang ibu, seorang ayah. Tapi ingat, semulia-mulianya tujuan kita adalah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita pikirkan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa sampai di situ. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan cukup di waktu yang 10 menit terakhir ini. Ini kata kuncinya. Saya punya model namanya heart model, HEART, hati. Ya, bagaimana kita mengkondisikan hati kita untuk menciptakan koneksi kita apapun keinginan kita, apapun goals daripada diri kita. Jadi ibu yang teladan, menjadi guru yang dicintai, menjadi ayah yang bertanggung jawab, apapun yang sudah dituliskan di kolom chat. Yuk, mari kita elaborasikan dengan konsep yang namanya heart ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Yang pertama adalah jadilah, ini singkatan ya, hanya itu adalah singkatan, hanya itu adalah ini pakai bahasanya bahasa Inggris gitu ya, nggak apa-apa ya, Kang Reza, ibu-ibu semuanya yang yang masih hadir ya, biar kita go internasional begitu. Heal on his present. Artinya adalah ayo ciptakan kebiasaan mindful. Mindful itu bahasa kerennya hari ini. Jadilah orang-orang yang hari ini membiasakan diri kita, mengizinkan diri kita untuk selalu khusyuk apapun yang sedang kita lakukan hari ini. Karena seringkali kita kehilangan khusyuk ini, kehilangan mindful. Lagi makan, tangan megang piring yang kiri, yang kanan megang sendok, sambil nyuap, tapi juga sambil lihat handphone. Itu nggak khusyuk yang kayak gitu. Bisa 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 jadi kemungkinannya besar makannya nggak nikmat. Lagi ngobrol, dengan siapapun, dengan teman, dengan atasan, dengan pasangan, dengan anak. Kita ngobrol tapi sambil pegang handphone. Itu juga nggak khusyuk, nggak mindful. Lagi sholat juga sama. Kita kehilangan mindful, kita kehilangan khusyuk kita. Lagi tilawah juga sama. Ya, maka yuk ciptakan kebiasaan heal on his present. Khusyuk, mindful apapun. Hadir saat ini, kekinian. Hadir utuh sadar penuh, itu kata kuncinya. Ini jadi kebiasaan kita. Kalau lagi ngobrol, simpan hal-hal yang bisa mendistrak obrolan kita. Kalau lagi makan, simpan, enyahkan hal-hal yang akan mendistrak makan kita. Kalau mau sholat, kondisikan diri kita agar kita tidak terhalangi kehusuan kita oleh hal-hal di luar diri kita. Ya, ini yang pertama ya, kebiasaan yang perlu kita bentuk agar kita terus mindful kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk agar konektivitas kita makin makin oke. Karena apa? Karena surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, kita perluas lagi definisinya, bukan hanya dalam sholat, dalam semua aktivitas kita khusyuk, kita hadir. Ini kebiasaan penting. Bisa jadi penilaian orang sama kita itu akan menjadi turun karena kita menjadi orang-orang yang tidak hadir di hadapan mereka. Oke. Yang kedua, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kedua yang perlu kita bentuk adalah E-nya engage with purpose, teman-teman.
Selalu punya tujuan. Jadi kalau melakukan aktivitas, tolong tanya, cek apa tujuannya ini. Pagi hari ini saya nge-Zoom, sudah terjadwal. Ya saya perlu mengokohkan niat saya. Tujuannya apa sih? Mau gaya-gayaan, mau sok-sokan, atau sekedar sharing. Selalu punya tujuan. Dan sebaik-baiknya tujuan adalah tujuan yang kita alamatkan semuanya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun aktivitasnya. Ngajar tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar berjualan, berjualan kita adalah untuk menjemput rizkinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masak tujuannya adalah bukan hanya sekedar menuntaskan rutinitas peran sebagai seorang ibu, tapi masak ingin memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di rumah dan kita niatkan masak adalah bagian daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa orang-orang yang punya tujuan adalah orang-orang yang selalu menakar, ngapain aku ngelakuin ini? Jikalau tidak ada manfaatnya, jikalau yang digedekannya itu adalah aku bukan Tuhanku, maka patut kita perbaharui niat kita. Atau kalau bisa juga, ya udah tinggalin aja deh. Berarti sia-sia tuh, gak ada manfaatnya. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kita manusia, kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Apapun aktivitas kita, pastikan tujuannya itu adalah untuk meraih ridhonya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan-kebiasaan kita ini kita perlu perlu kita biasakan, Bapak Ibu ya, menjadi kebiasaan kita. Cek apa tujuannya. Pengen ganti mobil, apa tujuannya? Pengen ganti handphone, apa tujuannya? Pengen ganti laptop, tujuannya apa? Tanya tujuannya. Kalau ada nilai kebaikan di situ, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, mungkin bisa jadi kita perlu menjeda diri kita. Karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Hanya sekedar pengen sok-sokan. Itu yang uh, E-nya. A-nya adalah apa? Achieve with gratitude. Bahasa kerennya itu. Bahasa kitanya, ayo ciptakan kebiasaan penuh rasa syukur. Apapun kondisinya. Syukur. Syukur bisa kita implementasikan kalau kita nerima. Terima, kasih. Terima, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget yang perlu kita syukuri. Maka kebiasaan bersyukur itu adalah menjadi kunci kebahagiaan, ketenangan, keselamatan kita di dunia dan insya Allah nanti kelak di akhir. Makanya tadi senang banget tuh di kolom chat ketika saya cek pagi-pagi bangun tidur, Bapak Ibu ngapain? Saya bersyukur langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Itu bagus, itu keren banget. Karena bersyukur itu menjadi kebiasaan. Selalu syukur, alhamdulillah. Dengan berbagai macam keadaan kita bilang alhamdulillah. Pasti ini yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang terbaik. Allah itu selalu ngasih yang terbaik. Kita manusia kadang milih yang KW ya. Mau beli barang, duitnya nggak cukup, milih yang KW aja. Allah tuh nggak mungkin ngasih yang KW sama kita. Pasti yang terbaik, yang terbagus. Permasalahannya adalah kita nerima apa enggak. Keberterimaan kita atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala akan berbanding lurus dengan tingkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Hatur nuhun Engkau telah hadirkan episode kehidupan ini. Baik buruk itu kacamataku saja. Dalam kacamatamu ya Allah semuanya baik insya Allah. Oke. Oke. R-nya adalah rise with patient and humble. Kebiasaan apa yang perlu kita ciptakan? Sabar dan selalu rendah hati. Kalaulah hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, kelapangan oleh Allah, itu bukan serta-merta hasil daripada jerih payahku. Tapi itu semuanya adalah ya karena Allah berkehendak untuk ngasih kita kelapangan, untuk ngasih kita kemudahan. Jangan kayak Korun. Korun itu ngerasa bahwa kekayaan yang dia miliki ya karena kepintaranku, karena kehebatanku. Lantas dia berbangga dengan apa yang dia miliki. Karena memang aku pantas dapatkan itu semuanya. Pemberian Allah itu terkadang ya suka-sukanya Allah. Maka kalau tadi syukur, yang keduanya sabar. Sabar saat apa? Walaupun semua yang Allah beri itu yang terbaik, tapi terkadang kita selalu muncul secara manusiawi kecewa karena realita tidak sesuai dengan harapan kita.
Kacamata kita yang kemudian kita bilang, eh, aku sedih, aku nggak bahagia, ya. Maka atas apapun itu, kalaulah kita merasa yang Allah hadirkan sesuai dengan harapan kita, ya kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalaupun ternyata takdirnya Allah belum sesuai dengan harapan kita, lantas kemudian kita merasa kecewa, ya kita patut bersabar. Sabar, terima dulu. Mungkin Allah sedang merancang momentum yang tepat kapan hal itu akan diberikan kepada kita. Kenapa perlu sabar? Kenapa kebiasaan sabar itu perlu kita ciptakan? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kamu. Kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ketakutan, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya, artinya adalah bahwa ini ada suatu hal yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada ujian daripada Allah untuk kita. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah yang diberikan cobaan, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya, maka sabar ini menjadi kunci kebiasaan kita yang perlu kita kuatkan. Terakhir, take action with tenderness. Bertindak dengan kelembutan dan kepedulian. Bertindak beramal karena memang dilandasi oleh loving kindness, ya, rasa cinta kita. Berinteraksi di rumah, bermasyarakat, di tempat kerja, maka pondasinya itu adalah loving kindness. Kalau udah orang sudah loving kindness, tidak akan pernah dibebani pikiran kita untuk berburuk sangka sama mereka. Selalu akan dikedepankan rasa cinta dan kasih untuk mereka. Dan peduli. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena sebaik-baiknya kita manusia adalah manusia yang bisa memberikan banyak kebermanfaatan bagi orang-orang sekelilingnya. Nah, ini hard, Bapak Ibu teman-teman semuanya, mudah-mudahan jadi kebiasaan kita. Saya ulangi lagi ya, apa ya kebiasaan apa yang perlu kita munculkan. Terus dah jadi pribadi yang punya kebiasaan khusyuk di berbagai momentum, makannya khusyuk, ngajarnya khusyuk, ngobrolnya khusyuk, masaknya mindful, masaknya juga perlu khusyuk. Oke, yang kedua, jadilah kita perlu menjadi manusia yang punya kebiasaan selalu nanya apa tujuannya nih. Ngajar apa tujuannya? Masak apa tujuannya? Pengen ganti handphone apa tujuannya? Beli mobil baru apa tujuannya? Umroh apa tujuannya? Pengen posting depan Ka'bah doang? Atau ada hal mulia lainnya di balik itu? Selalu cek tujuan kita. Dan sebaik-baiknya tujuan adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang ketiga, penuh rasa syukur. Syukurin apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu memikirkan apa-apa yang belum ada dalam genggaman kita. Syukur ditambahkan dengan sabar. Ini kebiasaan ketiga kita untuk terlalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati karena kalau bukan atas pertolongan Allah, mustahil kemudahan-kemudahan itu bisa kita dapatkan. Terakhir, loving kindness. Jadilah manusia yang banyak memberikan kebermanfaatan. Apa yang bisa aku tolong? Apa yang bisa aku mudahkan? Apa yang bisa aku berikan kepada orang-orang sekelilingku? Bapak Ibu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pengen ngobrol lebih panjang kali lebar lagi, tapi saya sangat menyadari bahwa aktivitas kita juga sedang menunggu, ya, sebentar lagi, sesaat lagi. Oleh karena itu, saya cukupi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada secercah cahaya untuk kita ngelakoni kehidupan kita di hari Senin pagi hari ini. Barakallahu fikum, selamat beraktivitas, salam untuk keluarga di rumah, dan mari kita sambut hari ini dengan penuh optimis, penuh keyakinan bahwa Allah selalu menjadi tujuan kita, Allah pasti membersamai kehidupan kita, dan Allah pasti akan selalu memberikan petunjuk terhadap langkah demi langkah kita. Kepada Allah kita kembali, kepada Allah kita berharap, dan kepada Allah kita minta pertolongan. Hatur nuhun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Novi. Syukran jazakallah khair. Masya Allah pagi hari ini gimana Bapak Ibu sekalian? Apa yang dirasakan, apa yang didapatkan selama webinar pagi hari ini? Boleh dong satu dua kata yang dirasakan sama sahabat Meaningful Ways. Mantul, nampol-nampol. Oh, Bu Andi Ulupaya, Masya Allah. Daging. Semangat, keren ilmunya. Sangat menonjok, keren, Masya Allah. Menambah pencerahan diri. Wow, tercerahkan. Ilmunya daging banget, Kang Novi. Luar biasa. Fresh. Oh, nyentuh, Masya Allah. Keren, bermanfaat.
Ilmunya daging semua, luar biasa, keren, subhanallah. Alhamdulillah ilmunya sangat bagus. Menambah semangat berubah. Wah, ini dia nih. Alhamdulillah jadi reminder. Manfaat melangkah selanjutnya. Termotivasi, sangat bermanfaat. Ada yang bilang dalam juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita semua dimudahkan untuk mengamalkan, untuk praktek. Mau ditempel di kaca juga katanya nih. Oh, masih rame ternyata di kolom chat. Jeleb, sangat keren. Oke. Kalau begitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari ilmu ini dan ingin menambah keberkahan ilmunya gitu ya, boleh banget. Seperti biasa, kami memfasilitasi Bapak Ibu untuk support kegiatan kami di Meaningful Ways gitu dengan cara memberikan sedekah harta terbaiknya untuk terus support di Meaningful Ways ya. Langsung aja tuh ada di kolom chat di Meaningful Ways BSI 766711339. Itu ya. Jadi yang bagi yang ketinggalan rekaman, bagi yang ketinggalan, tadi ada yang nanya rekamannya ada atau enggak? Ada. Silahkan bergabung dulu aja ke grup Meaningful Ways ya. Nanti di grup WhatsApp-nya itu ada info-info termasuk juga silahkan follow channel WhatsApp Meaningful Ways. Nah, tadi juga ada link Instagram tuh yang dibagikan oleh kakak admin di kolom chat. Boleh kita absen juga di Instagram Meaningful Ways ya. Kita ramaikan di sana. Mudah-mudahan jadi semakin menyebar kebermanfaatannya, kebaikannya. Nah ini nih yang punya Instagram aja ya. Jadi kalau yang nggak punya nggak apa-apa, nggak usah. Biasanya kayak gitu tuh. Saya nggak punya Instagram, Kang Reja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi info-info, konten-konten juga kita update di Instagramnya Meaningful Ways, termasuk di pekan ini ada kelas eksklusif dan di selama reguler juga kita insya Allah Selasa sampai Kamis ya karena Jumat sepertinya kita hari raya gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin terlewat untuk daftar kelas premium dari Dokter Gustaf juga ini ternyata masih ada beberapa seat katanya. Jadi kalau misalkan bagi yang kemarin tertinggal ini boleh banget silahkan dimanfaatkan mumpung masih ada karena ini bentuknya mentoring gitu ya bersama Dokter Gustaf nanti akan tersertifikasi juga dari beliau sebagai apa ya, bukan tenaga kesehatan sih ya, sebagai seseorang yang diberikan ilmu kesehatan gitu oleh Dokter Gustaf. Nah itu silahkan karena kalau nggak salah ini ada beberapa seat lagi yang juga bisa mendapatkan e-book gratis dari beliau terkait Sunnah Fit. Nah untuk info detail seperti biasa boleh tanya Kak Hadijah aja ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak yang sudah hadir pagi hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi dengan guru kita, para trainer, para ustadz yang lain. Dan hari Selasa mudah-mudahan Ustadz Indra tidak ada halangan ya untuk membersamai kita di Meaningful Ways. Itu mungkin untuk info-infonya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalau memang dirasa banyak manfaatnya, dirasa banyak kebaikannya, jangan lupa ya untuk disebarkan ilmunya ya. Dan jangan lupa juga follow-follow akunnya Kang Novi Setia Bakti ya. Kemarin juga ada yang nanya-nanya gimana kalau misalkan mau ngundang, mau apa namanya ngajak guru-guru biar berbagi di daerah kita. Nah boleh itu juga ya. Tinggal hubungi Kak Mila aja. Tanya jadwalnya, mekanisme seperti apa, mau ngundang Kang Novi, Ustadz Indra, Bunda Ambar gitu ya kemarin juga. Boleh yuk kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Termasuk silahkan follow-follow Kang Novi di Instagramnya Novi Setia Bakti gitu ya. Kang Novi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup kita pagi hari ini sebelum kita akhiri webinar pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Reza. Sekali lagi Bapak Ibu, saya aturkan jazakumullah atas kehadiran kita pagi hari ini. Dan mari kita saling ingatkan, yang berbicara bukan berarti yang udah paling keren pagi hari ini, tapi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk juga sahabat semuanya bahwa di tengah riuhnya dunia, kita sebagai manusia seringkali jiwa kita merasa kosong. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya kesuksesan lahir, tapi ketenangan batin. Yang kita butuhkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang terus terkoneksi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini saat kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat yang sama kita akan menjadi pribadi yang selalu ridho atas keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima, dan saat kita menerima, disitulah pintu gerbang kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sahabat semuanya, selamat menata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan-kebiasaan terbaik yang kita miliki dan mudah-mudahan
Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternuhun Kang Novi, dalam banget pagi hari ini ya. Nih banyak yang termotivasi, tercerahkan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, seperti biasa ini terakhir banget dari saya. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon doain ya tim Meaningful Ways nih yang terlihat, yang gak kelihatan, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, yang terus mencoba untuk istiqomah nih menghadirkan webinar-webinar terbaik setiap paginya. Dan tentu saja para guru kita nih yang senantiasa membersamai, memberikan materi ilmunya yang luar biasa. Dan pagi hari ini khusus yuk sama-sama kita langitkan doa terbaik kita buat Kang Novi dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah berkahi ya segala kehidupannya. Allah jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya. Dan ilmu yang ditebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat. Kang Novi, barakallah, terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk menambah keberkahan pagi hari ini, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat beraktivitas, selamat hari Senin. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Novi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Kang Novi dan Amin, amin, amin. Atur nuhun. keluarganya berkah. Bu Yesi, Bu Ayu, Bu Ida sehat-sehat. Bu Santi, Bu Nusi Budi. Wabarakatuh, Kang Reza. Bu Turi, hati-hati Bu Turi, nyetir-nyetir aja Bu Turi ya. Aduh, Bu Turi ya. Terima kasih Kang Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak.